Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Suni atau Sunindo Pratama Tbk. Ini kita lihat laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024. Ini perusahaan ini dia tahun lalu baru IPO ya. Kita lihat apakah kinerjanya itu akan menurun atau gimana. Untuk direktur utamanya di sini ada Willy Johan Chandra, kemudian ada direkturnya yaitu Freddy Sujandi. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Dr. Supomo, tepatnya di Jaksel ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Ini ada disebutkan kalau untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 tahun penuh, tapi bentuknya itu dia rupiah. Kas dan setara kas ini sebenarnya kalau untuk kami otomatis meningkat ya, karena kemarin baru tahun lalu lah ya, tahun lalu baru IPO. Ini 163 menjadi 268 persediaan dari 269 menjadi 254 ya. Berarti dia kurang lebih menurun sekitar 15 miliaran ya. Total asetnya dari 788 miliaran sekarang menjadi 999 miliaran. Ini yang perlu kita ketahui, ini peningkatan aset karena apa? Apa karena hutang atau gimana? Seharusnya ini kayak kemarin dia IPO bulan Juni. Nah ini seharusnya dia sudah 1 tahun lebih. Nah ini tadi dia ambilnya 31 Desember ya. Kita lihat total hutangnya dari 200 miliaran sekarang jadi 254 miliaran. Berarti dia hutangnya itu dia malah meningkat. Hutang meningkat sekitar 54 miliaran. Kemudian kalau kita lihat tadi sedia berkurang, kita lihat dulu ekuitasnya itu. Ini yang kepada entitas induk ya. Ini sebenarnya kan dia dia mau gimana ya kita bilangnya. Dia kan ada IPO juga ya. Dia berarti dia sebenarnya bertambah itu dia gak gitu banyak. Kemudian penjualan, ini penjualan yang melonjak cukup drastis nih. Dari 476 miliaran sekarang menjadi 800 miliaran. Kemudian ini ada beberapa usaha pendapatan keuangan. Ini laba brutonya dari 130 miliaran sekarang menjadi 266 miliaran. Tapi beberapa usahanya tinggi juga ya di sini ya. Bukan laba periode berjalannya dari 73 miliaran jadi 168 miliaran. Memang kalau kita lihat dari labanya seharusnya ini merupakan perusahaan yang bagus ya. Tapi kita nggak tahu juga ini labanya itu dia datang dari mana. Maupun memang kalau penjualan tadi kita lihat meningkat cukup drastis, ini cukup bagus sih. Ini penerimaan kas pelanggan. Nah, dia meningkat, pembayaran kepada pemasok dia malah menurun ya. Dia malah menurun sekitar 40 miliaran. Nah, tetapi kalau kita lihat dari labanya, sebenarnya masih lebih tinggi sih labanya. Ini untuk yang top managementnya. Ini ada mengalami perubahan ya, tapi ini penambahan sih, penambahan masih oke. Ada Freddy Sujandi, dia dari dulu gak ada, sekarang menjadi direktur ya. Dan memang bagus lah, banyak kalau perusahaan semakin besar, itu kebanyakan direkturnya itu makin bertambah banyak. Ini kita skip. Nah ini kas yang kita lihat. Yang Bank Mandiri 112 miliaran sekarang menjadi 138 miliaran. Kemudian ada Bank UOB, Bank ICBC dan lain-lain. Bank of China. Ternyata Bank of China ini paling sedikit ya. Kita lihat dari 4 jutaan menjadi 3 jutaan. Kemudian untuk yang USD dia meningkat cukup banyak sih. Mereka taruh di Bank UOB paling banyak. Tapi memang kalau kita lihat di sini, ini rata-rata di Bank UOB ya. Bahkan yang deposito mereka hanya taruh di Bank UOB. Kemarin masih ada Bank Bank Indonesia, sekarang Bank UOB.
Apakah karena deposisi bunganya itu lebih tinggi atau gimana ya? Yang kita lihat piutang usahanya. Piutang usaha ada kepada PT Pertamina EP, PT El Nusa, ini ada Energi, PT Pertamina Hulu Rokan. Semua, ini Pertamina Hulu Rokan dulu ada, sekarang juga ada ya. Tetapi kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya hutangnya ini, piutang ini tergolong cukup rendah ya. Padahal tadi penjualan kan 800 miliaran, ini piutangnya baru berapa? Baru 40 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini, ini seharusnya menandakan bahwa kebanyakan dia pakai cash keras ya. Tapi ini kalau tidak salah dia jual mesin sih, dia jual mesin. Kalau mesin itu nggak langsung dibayar kan payah juga ya. Memang perlu inden juga, tetapi kebanyakan harus langsung dibayar ya, karena ini merupakan benda yang mahal. Ini kita lihat cash flow-nya pun masih oke lah ya. Persediaan kita lihat barang jadi, dia meningkat. Ini semua rata-rata meningkat kecuali yang bahan baku. Bahan baku dari 47 miliaran sekarang menjadi 16 miliaran. Nah, itu di sana lah berkurang. Dan totalnya itu dia pun berkurang ya, sekitar 10 miliaran. Total bukan sekitar 10 miliaran, kemudian pemasaran tadi berkurang juga. Nah, sebenarnya labanya masih tinggi. Ini asetnya, ini kita lihat. Ini aset tetap ya, bisa di sini. Sebenarnya menurut kami ya, kalau kita lihat seperti perusahaan kayak United Tractor yang dia jual kayak ada barang-barang besar gitu, kayak alat-alat berat gitu. Awalnya kayak merasa bahwa itu tidak begitu menguntungkan, tapi mereka ada jual spare part dan lain-lain. Itulah yang menurut kami menguntungkan juga. Apalagi penjualan berat pun tampaknya memang merupakan suatu penjualan yang menguntungkan. Nah, dari situ kita gak bisa menganggap bahwa kalau menjual barang yang mahal itu susah menguntungkan. Nah, artinya setiap usaha itu dia punya keunggulan sendiri dan dia punya minusnya sendiri. Yang penting bisa kaya aja ya. Utang bank kita lihat. Utang bank, dia meningkat ya, dari 73 miliaran menjadi 108 miliaran. Padahal mereka baru IPO tahun lalu. Ini utang banknya pun meningkat lagi. Tapi ada yang kayak gitu ya, ibaratnya mereka kalau udah dapat sebuah modal besar, mereka taruh di apa dulu, instrumen keuangan dulu. Nah, aset dulu, aset investasi, jadi dia berjalan terus. Nah, sedangkan kalau untuk yang pengembang bisnis, mereka pakai utang. Jadinya mereka ada dapat pendapatan keuangan dan mereka cari yang pinjaman dengan bunga rendah ya. Nah, itu bisa membuat mereka lebih percaya diri. Karena banyak kalau apapun ada pendapatan keuangan. Ini modal saham kita lihat, ini kayaknya dia gak ada mengalami perubahan ya. Tapi paling banyak ini Suto Chilin, ini dia pegang saham agak cukup banyak. Nah, ini sebenarnya nilai yang merupakan salah satu hal yang cukup bagus ya. Dimana ketika sebuah perusahaan dipegang oleh satu orang saja dan dalam kepemilikannya itu dan jumlah besar, kalau dia merupakan orang yang bagus, itu akan sangat bagus perusahaannya. Dia bisa berjalan terus menuju masa depan. Tapi kalau dia orangnya itu agak kurang bagus ya, sama aja ya. Tapi soalnya ini bagus sih, karena penjualannya itu bisa meningkat. Ini penjualan barang, ini oil country tubular goods. Nah, ini dia meningkat 400 miliaran menjadi 700 miliaran. Wahed and Christmas tree. Ini ada Christmas tree, ini ada pohon Natal ya. Ini saya kayaknya bukan pohon Natal ya, tapi ada Christmas tree ya ini. Mungkin orang yang pandai mesin atau gimana itu bisa beritahu ya. Ini beberapa pokok penjualan, gaji dan tunjangan, nih dan lain-lain. Nah, jadi misalnya kalau ada yang tahu itu apakah pohon Natal ataukah nama mesin atau nama barang,
Itu bisa juga disebutkan di kolom komentar ya. Nah, jadi kita semua rata-rata ini semua pada belajar nih, karena gak ada yang pintar semua ya. Jadi semua sama-sama belajar, sama-sama menjadi lebih baik, sama-sama cuan di pasar saham. Ini beberapa usaha kita lihat gaji dan keuntungan 19 miliaran, 25, ini meningkat ya, tadi ada 29 gitu. Hiburan dan sumbangan, oh ini meningkat semua ya. Promosi dan iklannya ini meningkat beberapa kali lipat ya. Mungkin itulah yang menyebabkan pendapatannya itu dia meningkat. Dan kalau kita di sini pendapatan keuangan masih lebih besar daripada beban keuangan. Nah, itulah yang kami katakan. Ibaratnya kalau dia dapat modal besar taruh di pendapatan keuangan, setidaknya mereka bisa lebih tenang. Kalaupun beban keuangannya itu bunganya ada, nah mereka masih bisa bayar dengan pendapatan keuangan dan uang mereka terus bertambah. Itu merupakan sebuah strategi ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi. Tunggu dulu nih. Ya, tapi harga gas baru ya. Nah, ini kayaknya dia turun ya, ini harga gasnya ya. Nah, itu siap-siap aja itu berarti apa, tahu-tahu sendiri ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.